Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fayyad Triwidadi dengan NIM G2111042. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas UAS Sosiologi Komunikasi dengan artikel yang berjudul Foundation of Niklas Luhmans Theory of Social System. Teori tersebut menjelaskan dari semua ahli teori sosial kontemporer, Luhmann paling memahami sentralitas konsep makna pada teori sosial dan paling banyak bekerja terlepas dari kekuatan teorinya. Teori tersebut mengalami kesulitan yang menghalangi penerimaannya. Teori makna Luhmann tidak dapat secara koheren membuat domain sosial menjadi otonom seperti yang diinginkannya, karena Luhmann tidak memperhitungkan perbedaan antara sintaks dan semantik. Dengan memperkenalkan perbedaan ini, memperjelas bahwa sistem sosial terdiri dari aturan, bukan hanya komunikasi, dan mengangkat konsep aturan keunggulan yang sama dalam teori sosial, seperti aktor dan sistem. Otonomi dapat dipertahankan sambil menghindari aspek berlawanan dari teori Luhmann. Pada bab yang pertama, Luhmann's adoption of the theory of autopoietic system. Luhmann berusaha untuk memperbaiki situasi dengan mengembangkan program penelitian bersama yang berlangsung selama 3 dekade. Dalam program ini, dia telah melakukan pekerjaan konseptual. Sebaliknya, diabaikan oleh sosiolog. Dengan membangun dari bawah ke atas suatu sistem konsep terpadu yang bertujuan menjangkau masyarakat sosial dan modern pada khususnya. Tanggapan terhadap produk teoretis yang sangat kompleks, mandiri, dan saling berhubungan ini ada beberapa. Orang dapat membedakan penolakan teori seperti teori sebagai spekulatif dan tidak ilmiah, tidak cukup berkaitan dengan verifikasi empiris. Bab yang kedua, The Theory of Autopoietic System. Maturana dan Varela mengaku tidak memberikan kontribusi hanya untuk teori sistem umum, tetapi juga untuk biologi, ilmu kognitif, dan epistemologi. Dan memang untuk menyatukan bidang-bidang tersebut. Namun, satu-satunya bidang di mana teori mereka telah masuk ke dalam diskusi arus utama adalah ilmu kognitif. Di sini mereka memberikan kritik yang berguna sampai paradigma pemrosesan simbol yang dominan. Bab yang ketiga, System Theory and Empirical Science. Proyek Luhmann yang paling mendasar adalah membatasi sosial. Dia berangkat dari pandangan positifis tentang bagaimana sains bekerja dengan mengumpulkan pengetahuan dengan sabar melalui pendidikan empiris sebagai lawan dari secara aktif, membangun kerangka teoritis yang dapat mengikat semua pengetahuan ini bersama. Sebaliknya, ia mengadopsi pandangan yang sering disuarakan oleh ilmuwan alam bahwa memperoleh konsep yang tepat diperlukan sebelum signifikan kemajuan dapat dibuat. Mengikuti ketentuan Talcott Parsons bahwa memilih abstraksi primer yang tepat adalah hal yang mendasar. Bab yang keempat, aktor teori. Dengan cara yang sama, proses biologis dapat terjadi karena sifat kimia dari molekul penyusunan organisme. Proses sosial dimungkinkan oleh sifat-sifat manusia. Oleh karena itu, tampaknya untuk pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang fenomena sosial, pertimbangan karakteristik manusia makhluk hidup dapat dihindari dari sudut pandangan ilmu alam murni. Apa sifat manusia yang memungkinkan mereka untuk terlibat di dalamnya? Perilaku kompleks agak jelas. Itu adalah kepemilikan sistem saraf yang sangat kompleks di mana semua
kecuali 1/10.000 neuron dikhususkan untuk tidak mencatat rangsangan lingkungan atau menghasilkan respons motorik, melainkan untuk mendeteksi pola korelasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.